Saya buka Alkitab kita bersama dalam kitab Efesus pasal 2 ayat ke-13. Supaya kita belajar sekarang, kenapa firman Tuhan bilangnya begini, tapi faktanya berbeda. Ini yang saudara dan saya kita mau belajar. Ya, supaya kenapa? Supaya yang tertulis di Alkitab yang kita alami. Bukan yang kita alami ternyata tidak sesuai ditulis Alkitab. Ya, baik, kita lihat sekarang ayat 13 itu dari Efesus pasal 2. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Saudara lihat ayat di atasnya yang menarik, ayat 12. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Ayat 12 ya. Tanpa Allah. Lihat saudara, ketika saudara dan saya belum di dalam Tuhan, belum percaya Tuhan, belum menerima Tuhan, saudara dan saya Alkitab bilang apa? Tanpa Kristus. Kita tidak punya orang yang diurapi. Mungkin punya pengajar-pengajar, tapi tidak punya yang diurapi Tuhan. Saya nggak bahas terlalu dalam teologi sekali nanti, kan saya mau yang umum sekali. Tidak termasuk kewargaan Israel. Ya, berarti apa? Tidak mewarisi janji-janji berkat, perlindungan, pertolongan, dan lain-lain dari Tuhan. Terus apa lagi? Saudara, tidak menerima janji, apa Tuhan bilang? Ketika Tuhan membawa orang Israel dari Mesir, Tuhan bilang apa? Aku akan membawa kamu ke negeri yang menerima air hujan sebanyak air yang turun dari langit. Berarti apa? Menerima sepenuhnya kemurahan, pemeliharaan, dan lain-lain dari Tuhan. Saya nggak bahas terlalu panjang ini, nanti bisa diperluas lagi pengertiannya. Tidak mendapat bagian dalam ketentuan yang dijanjikan. Berarti apa? Antara saudara dan saya itu tidak ada perjanjian sama Tuhan. Berarti apa? Loh kalau tidak ada perjanjian, saudara tidak asuransikan mobilnya ketabrak atau mobilnya nabrak, ya semua ditanggung sendiri. Amin. Amin. Loh kalau tidak ada tapi kalau ada asuransinya ikut ada perjanjian. Amin. Nabrak mobil orang, tinggal Bapak nanti asuransi yang bayar. Betul? Kita punya mobil juga ditabrak, asuransi yang ngurus. Betul? Kalau ada perjanjian. Kalau tidak ikut asuransi tidak dapat. Amin. Amin. Betul apa ya? Nah, terus apa lagi? Tidak ikut misalnya BPJS, tiba-tiba ke rumah sakit ya bayar DP. Betul? Betul. Nah, ikut. Terus sekarang lihat, ya ada ketentuan. Terus tanpa pengharapan. Berarti apa saudara? Hidup ini tidak jelas. Walaupun kita begitu banyak punya pengharapan. Semua kita punya pengharapan toh. Amin. Dulu nikah berharap supaya tidak pernah berpisah lagi dengan pasangannya selama-lamanya. Amin. Iya apa enggak? Oh, tujuan orang nikah karena tidak mau lagi dipisahkan. Betul. Betul apa ya? Tapi tujuan orang cerai kenapa? Karena sudah bosan dipersatukan. Amin. Loh, iya apa ya? Iya apa ya saudara? Sudah pegel, sudah sakit hati, sudah segala macam. Akhirnya cari kelegaan. Amin. Loh iya apa ya? Mana ada rumah tangga bahagia terus minta cerai. Amin. Pasti tidak bahagia, betul? Nah, terus sekarang lihat. Tanpa pengharapan, lihat. Di dalam Kristus, saudara lihat. Ada pengharapan. Di luar tidak ada. Tapi buktinya terlalu banyak pengharapan kita masih berupa pergumulan dan doa. Amin. Betul apa ya? Walaupun ada beberapa sudah dijawab, sudah terjadi, sudah ditolong, sudah Tuhan campur tangan, sudah beri. Tapi masih banyak yang masih nunggu. Amin. Iya apa ya? Nah, terus lihat lagi di bawahnya. Tanpa Allah. Lebih dahsyat lagi saudara, tanpa Tuhan. Bisa dibayangkan hidup tanpa Tuhan. Tapi Pak, saya dari dulu juga tidak ikut Tuhan. Sekarang ikut Tuhan tetap aja masalah saya berat. Loh, bingung dah. Betul. Saya sungguh-sungguh sama tidak sungguh-sungguh ya tetap bermasalah. Sekarang kita lihat ayat yang tadi kita baca, saudara. Sekarang di dalam Kristus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat. Lah, sekarang lihat Tuhan bilang sebenarnya kalau kita di dalam Kristus kita ini sudah dekat sama Tuhan. Tapi buktinya nek berseru-seru bisa bertahun-tahun tidak ada jawaban. Amin. Entah Tuhan itu saking jauhnya dalam perjalanan belum sampai 5 tahun. Amin. Mau nolong kita, karena jauh, bro. Betul. Kedua, mungkin saking jauhnya di sorga kita teriak di kamar tidak kedengeran, amin. Betul. Nah, sekarang lihat di sini, saudara. Firman Tuhan bilang di dalam Kristus, saudara dan saya sudah dekat, tetapi buktinya tetap kita butuh nunggunya lama. Betul. Kita punya pergumulan, pertolongannya masih berharap sampai hari ini.
Kita punya persoalan. Masih tetap Tuhan bertindaklah. Amin. Semua dalam bentuk iman, doa, ketekunan, dan kemangkelan. Betul? Loh, iya toh. Ngaku saja siapa yang tidak pernah mangkal sama Tuhan, angkat tangan. Jujur. Selalu bilang, oh engkau baik. Siapa yang tidak pernah mangkal, angkat tangan. Angkat tangan yang tidak pernah mangkal sama sekali sama Tuhan. Selalu cuma terima kasih. Semua yang kau lakukan dalam hidupku baik. Siapa? Jujur, pasti semua pernah mangkal. Amin. Iya apa ya? Minimal engkau bisa tolong, tapi kok tidak bisa tolong. Katanya engkau tepat waktu, ini sudah lama nunggu. Amin. Minimal banyak atau pernah ngomong gitu. Iya apa ya? Terus misalnya kalau tengkar suami istri, kenapa dulu tidak kau hindari aku ketemu dia? Betul? Tuhan bilang, memangnya kamu lihat aku bawa malaikat nganter dia kepadamu? Tidak toh? Betul. Kamu aja matanya yang gatelan, betul? Lihat terus langsung jadi. Amin. Loh, iya apa ya? Nah sekarang saudara dan saya menikah terus nyalakan Tuhan karena ada masalah di rumah tangga. Apa saudara lihat itu yang jadi suamimu, jadi istrimu itu memang malaikat antar kepadamu dipertemukan begitu? Pernah lihat? Pernah? Saya ulang lagi saudara, pertanyaan saya begini. Apakah waktu saudara dan saya waktu mulai pacaran kemudian nikah, saudara memang dipertemukan malaikat tarik dia, saudara punya tangan juga ditarik sama malaikat yang satu, ayo nikah gitu? Tidak pernah toh? Semua dipilih pakai mata sendiri kan? Jujur, plus doa toh. Doanya apa? Tuhan kiranya dia, amin. Iya apa enggak? Ayo, kalau sudah naksir pasti doanya kiranya dia, amin. Tidak pernah. Tuhan, kalau sekalipun aku cinta, kalau bukan hindarkan. Sulit toh. Biasanya doa, Tuhan inikah dia? Iya ini dia Tuhan. Iya ini betul. Ya apa ya? Coba ayo, yang sudah dulu pernah jatuh cinta, ya apa enggak? Ibu-ibu, bapak-bapak sini. Kalau sudah jatuh cinta, mau enggak tiba-tiba Tuhan bilang, anakku itu bukan, tak ganti. Mau? Enggak mau biasanya. Enggak mau Tuhan sama gantinya. Pokoknya ini saja, amin. Betul. Tapi kalau sudah nikah, Tuhan coba tak pikir dulu gantinya itu ya. Enggak boleh saudara. Amin. Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan dengan alasan apapun juga. Amin. Iya saudara. Betul apa ya? Nah, sekarang lihat lagi di sini. Firman bilang tapi buktinya saudara dan saya rasa enggak Tuhan itu sangat dekat waktu kita butuh, sering jauh. Kita seperti jalan sendiri ketika punya problem. Kita waktu minta petunjuk sepertinya mana? Apa yang saya harus kerjakan? Kita doa, enggak tahu apa yang harus kita kerjakan. Iya kan? Betul saudara. Ternyata saudara, ya, kedekatan itu ternyata ada 4 jenis. Ya. Yang pertama, dekat secara fisik. Ya, orang dekat secara fisik. Saudara coba lihat, pernah naik bus, naik kereta api, naik pesawat, orang yang tepat duduk sebelah saudara. Secara fisik saudara dekat, tapi bisa saudara tidak kenal sama sekali siapa dia, betul? Betul apa ya? Saya sering saudara kadang terbang misalnya dari Jakarta ke Eropa 11 jam. Saya tidak tahu sebelah saya siapa. Saya duduk 11 jam sama dia. Sebelahan, tapi saya tidak tahu siapa dia. Bisa dekat secara badan, tapi kita tidak kenal sama sekali. Jadi, saudara jangan berpikiran kalau saudara sudah pergi gereja, badan saudara sudah pergi gereja, saudara sudah dekat sama Tuhan. Itu badannya dekat, belum tentu hatinya. Contohnya, suami istri bisa duduk berdekatan. Amin. Tapi bisa satu mau nonton channel ini, satu mau nonton acara ini. Betul apa ya? Ayo, bapak-bapak, ibu-ibu. Bisa duduk barengan nonton TV, tapi suaminya bilang, aku mau nonton sepak bola. Istrinya bilang, lah aku perempuan masa nonton sepak bola. Aku nontonnya sinetron. Bisa duduk berdekatan, tapi di depan TV yang sama, tapi kepinginnya nonton yang beda. Amin. Betul apa ya? Berarti apa, saudara? Kedekatan secara fisik, itu bukanlah kedekatan yang tingkatnya seperti yang Tuhan mau. Orang bisa seperti orang Farisi Tuhan ceritakan kan. Dia datang berdoa kepada Tuhan, betul? Tapi dia doanya apa? Doa kesombongan kan. Aku berpuasa, aku bayar perpuluhan. Aku tidak seperti pemungut cukai ini. Betul? Betul. Dia datang ke bait Tuhan kan. Dia mendekatkan diri, badannya datang dong. Betul. Tapi hatinya jauh kan. Bisa? Jadi apa saudara? Jangan makanya kita berpikir, saya sudah gereja. Saya sudah berdoa. Saya sudah. Bisa badan kita doang yang dekat, tetapi hatinya jauh. Kenapa jauh? Coba suami istri. Bisa duduk bersama, tapi nek ngomong tengkar, amen.
Badannya dekat, tapi pendiriannya, terus rencananya, seleranya beda. Betul, seperti nonton TV tadi kan? Betul apa ya? Iya apa ya? Akhirnya apa? Enak punya TV 2, betul? Ya sudah Pak, kamu nonton sepak bola, aku nonton lain. Sana satu, sana sini, aman Pak. Betul, tapi kalau cuma punya satu bisa tarung, betul? Akhirnya rebut-rebutan remote. Ya saudara, tapi biasanya wanita lebih pinter, pakai anaknya, ya toh? Betul. Loh, kok agak diam begini? Betul apa enggak? Seringkali wanita memajukan anak, ya toh? Kamu yang ngomong sama papa, kamu. Betul apa enggak ibu-ibu, ayo. Kenapa? Karena cenderungnya, saudara, laki-laki itu kalau sudah nikah, ya, terus apa? Lebih sayang anak daripada sayang istri. Banyak loh, saudara. Banyak. Iya toh, kalau anaknya dituruti, baik. Tapi kalau sama istrinya galak, ya toh, banyak toh. Bener apa ya? Bener enggak ibu-ibu? Ngaku, ngalami enggak ketika sudah merasa ketika aku punya anak, ternyata dia lebih sayang anaknya dari aku. Dia sama anaknya lebih bisa sabar, sama aku galak. Amin. Saudara cuma dipikir jadi mesin keluar anak, betul? Iya kan enggak? Lu banyak laki-laki seperti itu, saudara. Ya. Lebih cinta nah kalau anak dibeli ini, beli ini, kalau istrinya sudah mau pengangkatan, enggak usah beli apa-apa. Nanti ditinggalkan. Saudara, kasihan saudara kalau punya istri seperti itu. Amin. Jadi jangan sampai punya suami yang terlalu banyak ikut seminar akhir zaman. Kasihan istrinya. Semua enggak boleh, ya toh? Misalnya punya uang, mobil kita sudah tua, sudah sebentar lagi kiamat. Apa hubungannya mobil sama kiamat? Betul? Betul, saudara. Kadang macam-macam alasannya. Nih orang pelit selalu menemukan alasan di firman Tuhan. Amin. Iya, saudara. Kita tidak boleh terlalu duniawi. Ya, toh? Itu cilakanya. Baik. Nah, kembali di sini. Kedekatan fisik, badan bisa dekat, tapi belum tentu hatinya dekat. Kita bisa pergi gereja bukan cari Tuhan, cari berkat Tuhan. Kita bisa datang ibadah bukan untuk mengerti maunya Tuhan, tapi supaya Tuhan aja yang ngerti maunya kita. Jadi, tidak bisa benar-benar dekat. Betul? Betul. Coba suami istri. Kadang kan, maaf kata, kalau wanita, ibu-ibu biasanya kan, kalau sudah mau tidur, kadang bukan benar-benar mau tidur, mau cerita. Amin. Ya apa enggak? Siapa suami di sini begitu saudara bilang, "Ma, aku mau tidur," langsung dikasih tidur oleh istrinya. Iya, mak tidur. Biasanya kan, mau ngomong. Bener apa enggak sih? Apa di Solo lain? Langsung ngorok, Pak. Begitu, ibu-ibu di sini? Saya mau tanya, siapa bapak-bapak di sini yang sering ketika mau tidur, istrinya kadang memakai kesempatan itu untuk cerita. Ada? Tidak ada? Ada. Banyak toh? Betul. Bahkan kalau kita sudah mau tidur pun dia bilang, "Sebentar Pak, jangan tidur dulu." Dengar Pak, ini belum selesai. Ini baru episode ketiga. Ada 12 lagi. Jadi misalnya, ya apa enggak? Ayo, ibu-ibu. Kan kadang mau cerita. Lihat di sini. Fisiknya deket, tetapi kita tahu kadang-kadang dia cuma maunya gitu dah, bikin ngiler. Ya tuh saudara, terus ngoroknya, minta ampun suaranya kadang-kadang, betul. Kadang-kadang, tapi lama-lama istri ya kebal, betul. Sengorok apapun bisa sebelahnya tidur nyenyak. Amin. Betul, itu karunia wanita, saudara, luar biasa. Betul, saudara, saya sebagai laki pun kadang-kadang kalau pergi pelayanan kalau di sebelah saya ngorok, saya tidak bisa tidur. Kenapa? Saya mesti tidur duluan. Kenapa? Begitu ada duluan tidur, terus saya dengar ngorok, saya agak susah tidur. Makanya ibu-ibu ini luar biasa, betul? Sengorok apapun suaminya, dia juga bisa tidur di sebelahnya. Amin. Walaupun mungkin sambil batin, nasib. Iya saudara. Karena kan kalau ngorok terlalu kenceng itu tidak nyaman juga. Betul? Jangan bilang, "Terima kasih Tuhan dia tidur nyenyak." Saudara, justru kalau orang terlalu ngorok berbahaya menurut ilmu kesehatan. Karena orang ngorok itu oksigen ke kepalanya kurang. Itu jadi dia mengorok. Orang stroke pun pasti dia ngorok. Saudara, nek keseringan begitu, lama-lama bablas waktu ngorok, saudara. Terus langsung bilang, "Sekarang saya sudah bebas." Malah suka cita, gitu. Betul, saudara? Ada, saudara. Jangan berpikiran semua ibu-ibu nek ditinggal mati suaminya sedih. Banyak juga yang mengatakan, "Terima kasih Tuhan." Amin. Penderitaanku sudah selesai.
Cuman ya di depan tamu-tamu enggak mungkin terus pakai tamburinku menang terus itu. Wah, diamuk. Oh, itu saudara, apalagi sama mertua. Wah, kurang ajar ini. Ya itu harus kelihatan walaupun mungkin di hati, Bapak terima kasih. Beban yang begitu berat sudah kau angkat. Loh, saudara jangan berpikiran semua rumah tangga itu bahagia loh, jangan. Amin. Kita yang semua sudah nikah ini tahu orang berumah tangga itu juga banyak masalahnya. Amin. Iya apa enggak? Loh, namanya tangga kadang naik, kadang turun. Betul? Karena tangga tidak hanya digunakan untuk naik. Betul apa ya? Juga untuk turun. Jadi rumah tangga itu bisa untuk lebih mencintai atau lebih luntur cintanya, ya toh? Loh, kok bingung gini? Jadi saya ngomong sama yang sudah nikah loh. Apa lu lupa sudah nikah apa bengong begini? Ya toh? Coba lihat, kadang waktu pacaran ngetek ingin segera dipersatukan, amin. Betul, tapi begitu bersatu ternyata begitu banyak yang tidak bisa dipersatukan, amin. Cara berpikir, cara pandang, semua tidak bisa dipersatukan, betul. Terus gimana? Galau, amin. Terus apa? Pak, tolong doakan. Kebagian kami doa melulu. Jadi istilahnya kami tukang tambal ban, ya. Nek di mana dia pecah bannya cari kami. Tapi selama lancar tidak ada orang cari tukang tambal ban, betul? Betul, saudara? Ya itu nasibnya hamba Tuhan tuh kayak gitu, saudara. Ya, baik. Ya, sekarang jadi apa? Kedekatan fisik. Kita bisa datang ibadah, kita bisa baca firman, bisa berdoa, bisa berlutut. Tetapi itu cuma kedekatan fisiknya. Bisa sama sekali tidak ada kedekatan emosional. Kedekatan emosional itu apa? Kita bisa saling cerita dengan enak, dia dengarkan, dia simpati, bukan nyalahkan. Kita juga waktu dia cerita kita dengarkan, bukan langsung potong, langsung kasih komentar. Itu kedekatan yang kedua, kedekatan emosional. Saudara lihat, seringkali kita sama Tuhan, kita saja yang mau didengarkan. Tuhan, ini loh masalah saya, ini pergumulan saya, ini beban saya, ini utang saya, ini. Tapi dengar ini lo mauku nak dalam hidupmu. Nah itu aku tidak bisa dengar Tuhan. Pikiranku sudah sumpek. Betul? Sudah begitu banyak masalah sehingga firmanmu tidak bisa masuk. Amin. Cuman firman janjimu kusimpan dalam hatiku. Firman teguranmu kututup hatiku. Amin. Saudara. Betul. Sehingga zaman sekarang khotbah tahun Yobel di mana-mana sama. Saudara. Kalau saudara mau belajar khotbah itu, kalau saudara bahasa Inggrisnya bagus, saya kasih websitenya. Semua yang dikhotbahkan itu ada dari pendeta-pendeta bule. Cari di www.diviningword.com. Tahun Yobel itu apa, tahun Ayin Dalet, semua ada. Saudara. Iya. Kenapa dia ada? Oh ini tahun Yobel. Oke, memang secara perhitungan kalender Yahudi, oke, kita masuk tahun Yobel. Tetapi saudara, orang Yahudi tidak hanya masuk tahun Yobel 50 tahun sekali. Dia juga masuk siklus tahun Semitah namanya, per 3 tahun. Saudara, apa yang dilakukan per 3 tahun? Saudara, tahun pertama kalau mereka punya usaha, mereka membawa persembahan untuk para imam. Tahun kedua, mereka memberikan persembahan untuk perayaan-perayaan di bait Tuhan. Tahun ketiga, mereka memberikan persembahan 1 tahun penuh itu ke orang miskin. Jadi, di mana ada tempat ibadah yang 30% persembahan perpuluhannya, persembahan, persembahan sukarelanya, di total terus 30% dikasih orang miskin. Saudara ketemu? Tidak ada. Betul? Tidak pernah ada. Bahkan miskin pun suruh bayar. Miskin pun tidak ada tabur. Saudara, bulan lalu waktu di siaran radio di salah satu kota, ada satu ibu cerita. Pak, saya punya gaji itu tidak cukup untuk makan. Sangat minim. Tetapi saya diajar harus bayar perpuluhan. Jadi gajinya pun tidak cukup. Akhirnya apa? Untuk bayar perpuluhan dia jual 2 lemarinya. Tidak ada ayat Alkitab bilang kamu kalau itu tidak mampu bayar, harus tetap bayar. Nah, sampai jual lemari untuk perpuluhan. Saudara, kenapa? Karena Alkitab bahasa kita ada hilang kata-kata yang namanya increase. Di bahasa Inggrisnya ada. Apa? Kalau saudara usaha katakan nanam padi. Terus padi itu menghasilkan.
Ya, itu berarti ada pertambahan kekayaan dari keuntungan nanam. Nah, dari pertambahan kekayaan itulah dihitung perpuluhannya. Kalau tidak ada pertambahan, ya dalam bahasa anunya itu namanya pekpo. Tidak tahu bahasa sini apa namanya? Tidak untung, tidak rugi itu apa namanya? Ya, beda ya kalau di anu namanya pekpo. Ya, nah, itu berarti tidak ada perpuluhannya. Kenapa? Lu tidak ada pertambahan kok, semuanya pas. Terus dari mana? Pokoknya bayar. Loh, tidak bisa. Karena Alkitab dengan jelas Tuhan tuh tidak maksa saudara dan tidak merugikan saudara. Saya sampaikan itu di radio, saudara. Kenapa? Loh, kalau dia cuma gajinya cukup makan itu tok, ya sudah, Tuhan tahu. Harus sampai jual-jual barang itu nggak benar, saudara. Kenapa? Gembala yang maksa dia bayar perpuluhan aja suruh jual mobilnya, jual rumahnya yang bagus itu tok. Kok orang miskin dibikin lebih miskin, betul? Saudara. Jadi yang kedua, saudara, apa? Kedekatan emosional. Tuhan bisa cerita sama saudara dan saya, bisa tegur saudara dan saya, dia tidak senang saudara dan saya seperti begini. Dia tegur saudara supaya berubah, dia tegur saya supaya mungkin mengampuni, dia tegur. Itu baru bisa terjadi kedekatan emosional. Jangan sedihnya kita tok kita ngadu, masalah kita tok kita datang mendoakan. Tapi hati Tuhan kita nggak peduli, nggak bisa dekat. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, sebagai seorang suami misalnya, selalu ditanya, Pak, ingat lo ya gajimu tanggal 1 mau tak beli ini. Tapi saudara jadi suami nggak diurusi sama istrimu. Memang dia tetap istri, tapi tidak bisa dekat jadinya, amin. Betul apa enggak? Rasanya pulang itu bukan pulang ke rumah, disambut oleh dia yang manis, disambut oleh anak-anak. Rasanya pulang balik ke penjara, betul? Itu masuk penjara lagi tiap sore, amin. Justru kalau keluar rumah, wah merdeka, haleluya. Saudara, lihat di sini. Ya. Kenapa Tuhan bilang kita dekat, tapi seringkali Tuhan itu seperti entah di mana dia waktu kita butuh. Waktu kita sakit, waktu kita sedang perlu, entah di mana kita tidak tahu. Karena kita tidak punya kedekatan emosional sama Tuhan. Cuman maunya, ini loh masalahku, ini pergumulanku, ini kebutuhanku, ini. Terus Tuhan punya kerinduan, keinginan dalam hidup kita, teguran, nasihat, saya nggak mau dengar. Banyak orang seperti itu, saudara. Di banyak tempat saya diundang. Pak Asen, tolong khotbahnya pendek-pendek. Terus doakan jemaat saya satu-satu. Saya katakan saya bukan dukun Kristen. Saya hamba Tuhan. Kerja hamba Tuhan mengajar umat Tuhan hati Tuhan. Bukan hanya menyampaikan jeritan hati umat ke Tuhan. Coba saudara jadi istri. Suamimu cuma nuntut engkau ngurusi rumah, sayang anak, segala sesuatu. Tapi perasaanmu sendiri dia tidak mau dengarkan. Terus engkau mau cerita, dia bilang, sudah aku pulang lelah kerja, aku mau tidur. Tak usah cerita. Bisa benar-benar engkau merasa dekat dengan dia? Bisa? Dia tidur sebelahmu, tapi rasanya ini makhluk entah berapa ratus kilo daripadamu, betul? Loh, ayo ibu-ibu yang sudah nikah, ayo. Iya dong. Tapi kalau dia duduk, ya terus engkau datang cerita, dia mau dengar. Rasanya kan, sama suami itu dekat sekali, amin. Amin. Makanya kami pendeta ini seringkali jadi tumpuan harapan ketika suami istri tidak bisa komunikasi dengan baik. Terus kami jadi embernya. Dengarkanlah Pak, karena suami saya tidak mau mendengar. Loh, kok giliran kita yang mendengar? Saudara, betul? Saudara, makanya kalau saudara jadi suami, ingin istrimu itu sehat, ingin istrimu itu rohaninya benar, ingin istrimu itu tidak cerita segala pergumulannya ke orang lain, belajar dengarkan dia. Saya mengenangani banyak wanita yang komunikasi dengan suami tidak jalan. Sehingga kami yang harus mendengar. Karena dia tidak bisa ngomong sama suami. Padahal firman waktu berkati, maka mereka tidak lagi dua tetapi teorinya satu, saudara. Amin. Tapi dia satu, aku ndak ada, nol aku, betul? Dia tok aku turuti, aku ya. Dia pangeran, amin. Aku dayang-dayang. Amin. Hanya ya pangeran, siap pangeran, baik pangeran, amin. Loh, banyak laki-laki seperti itu loh, saudara. Betul? Loh, kenapa? Ketika si suami jadi raja, istri jadi permaisuri toh.
Bukan dayang-dayang, amin. Loh, iya apa enggak? Tapi buktinya kan banyak istri cuma jadi dayang-dayang, amin. Iya apa enggak? Kadang ngomong dibentak. Beda pendapat, dimarahi. Kerjanya cuman, siap, ya bos, betul. Iya apa enggak? Saudara, akhirnya kebanyakan gini mukanya tambah panjang. Gitu. Saudara. Loh, kenapa? Karena laki-laki selalu merasa lebih benar, amin. Amin. Jujur aja, laki-laki selalu merasa lebih benar. Kedua, laki-laki itu tidak suka dibantah. Betul, ibu-ibu yang sudah pengalaman. Betul apa ya? Kalau engkau bantah dia ngamuk. Akhirnya engkau bilang iya walaupun hatimu mangkel, amin. Loh. Makanya banyak wanita itu nek diperiksa misalnya nanti ketemu suatu alat mengukur kemangkelan ketahuan. Belum ketemu alatnya ini, saudara ya. Ya kita berdoa semoga ada ahli yang bisa menemukan tingkat kemangkelan istri. Ya dong? Terus dikasih lihat suaminya, ini loh mangkel istrimu. Cuma syukur dia takut sama Tuhan. Amin. Kalau enggak kamu dikasih minum racun tikus. Iya dah, saudara. Duh. Jadi yang kedua apa? Kedekatan hanya bisa terjadi kalau kita mau saling mendengar. Bukan hanya Tuhan. Tuhan bilang, aku ngomong kepadamu, aku tegur engkau tidak mau peduli. Aku tidak suka perbuatanmu yang ini, ya kamu lanjut terus. Mana bisa dekat? Betul, saudara? Kemudian, apalagi sesudah kedekatan itu, saudara, ya. Apa tadi? Satu fisik, yang kedua, ketiga kedekatan intelektual. Kedekatan intelektual itu apa, saudara? Ya, ada pola pikir yang sama, ada pendapat yang sama, ada rencana yang sama sehingga rasanya dekat. Jangan tiap ngomong ndak nyambung, ndak ngerti. Saudara, itu ndak bisa dekat walaupun sudah suami istri. Tidurnya satu ranjangnya tidak mungkin 5 meter. Amin, saya tidak pernah ketemu ranjang 5 meter. Maksimal 2 meter ukuran ranjang di bumi ini, saudara, betul? Itu sudah king size. Ya dong, kalau queen size 180, saudara. Ya jaraknya paling jauh namanya 2 meter, betul? Paling jaraknya semeteran. Karena kalau 2 meter, satu bawah sini, satu bawah situ. Tidak di atas ranjang, gitu. Betul, saudara? Tetapi bisa sangat jauh. Karena kenapa? Nek ngomong pikirannya ndak sama, ndak nyambung, malah bertentangan. Saudara, artinya apa? Sering Tuhan bilang, rancanganku adalah damai sejahtera, memberi engkau masa depan yang penuh. Kita tahu rencana Tuhan dalam hidup kita memberi masa depan. Tetapi jujur saja saudara dan saya kalau doa selalu ini rencanaku, ini mauku, ini kerinduanku, ini. Kita jarang nanya, Tuhan, rencanamu apa? Terus kalau aku rencana begini, di matamu baik apa enggak? Enggak ada nanya gitu. Banyakan, doakan saya Pak, doakan saya. Betul? Ya apa ya? Saya sering tiap orang ketemu, Pak Sen, saya mau jual rumah, doakan supaya laku. Loh. Saudara tanya Tuhan, tidak boleh jual. Loh itu rumah saya. Iya itu rumahmu, tapi tanya. Jangan mikir saya yang punya rumah, saya berhak. Enggak. Saya pernah saksikan sama saudara. Dari dulu saya suka Jeep. Saya enggak suka mobil kecil. Saya suka mobil besar-besar. Karena dulu bapak saya punya truk banyak. Zaman dulu tuh truknya mereknya Dodge, Austin, Chevrolet. Zaman kuno itu. Ya sekarang udah enggak ada truk-truk itu di Indonesia. Jadi saya juga belajar dari mobil sebegitu-gitu besar. Jadi saya suka sampai sekarang tuh mobil besar. Terus sudah punya duit. Saudara, sudah jadi hamba Tuhan yang diberkati. Sudah khotbah di Eropa, terima euro. Sudah khotbah di Australia, terima dolar. Wah, sudah duitnya wakai. Terus pergi pelayanan di Malang. Sampai di Malang ketemu seorang kolektor Jeep. Joknya sudah super apik. Wah, Jeepnya udah didandan keren. Saya tanya, mau dijual Pak? Iya, kalau cocok. Wah, ini dia. Orang penggemar Jeep. Telepon papa saya, Pak, aku mau beli Jeep. Kamu ada uang? Ada Pak. Ya sudah, kalau ada uang beli. Begitu papa saya bilang beli, Roh Kudus bilang, oh, kalau sudah punya uang, enggak nanya aku lagi. Langsung saya bilang sama orang itu, maaf ya Pak, saya tidak jadi sampai hari ini saya belum beli Jeep lagi.
Kenapa? Banyak orang berpikiran, nek susah aku minta Tuhan. Nek sudah diberi, aku tidak perlu tanya Tuhan mau-mau. Jadi Tuhan hanya disuruh beri, habis itu ojo melok-melok ngatur ya. Bisa? Kalau sudah beri, jangan ikut ngatur. Itu masalahnya. Sering orang juga, kalau sudah aku jadi anak Tuhan, aku mau nikah sama siapa saja, jangan atur ya Tuhan. Tuhan tidak boleh ikut ngatur. Nek sudah menderita, baru Tuhan turunlah campur tangan. Tuhan ini bingung, nek wis remit ngene. Baru suruh aku dodok. Enak dah. Betul, saudara? Lihat di sini. Ada kedekatan apa tadi? Intelek. Kesamaan pikiran. Tuhan merancang yang indah, tapi kita punya pikiran sendiri, terus kita paksa Tuhan setuju. Ya, ada satu orang pejabat. Dia tanya saya, Pak, saya mau dipindah ke salah satu tempat, terus bagaimana? Ya saya doa. Tuhan bilang, suruh dia pindah ke tempat itu. Memang untuk saat ini, kalau dia pindah ke tempat itu, sepertinya tidak menjanjikan. Tapi dari tempat itu, aku akan angkat dia. Dia nggak mau, saudara. Kenapa? Saya tanya. Tapi saya sudah tidak mau pindah. Saya cuma nanya. Ada satu pejabat, saudara. Dan sampai detik ini, sekian tahun, dia tetap di tempat yang sama, tidak naik-naik. Mestinya dia menjadi kepala. Dia tetap menjadi bawahan sampai hari ini. Karena kenapa? Dia cuma nanya. Ya saya tanya Pak. Saya ditawarin pindah oleh atasan saya. Terus ya kita doa, Tuhan bilang pindahlah. Saya tidak tahu saudara di pemerintahan strukturnya kayak apa. Kalau jabatan ini golongan berapa, saya tidak pernah jadi pegawai negeri. Kalau saya di hotel tahu, oh ini jabatannya ini, oh berarti level ini. Jo jabatan ini saya ngerti, saya orang hotel. Kalau pemerintahan saya tidak ngerti. Kepala ini, saya tidak ngerti mana lebih tinggi, mana lebih rendah. Sampai detik jam ini, saudara, sudah 6 tahun lebih dia tidak naik-naik. Tetap di kantor yang sama, tetap jabatan sama. Ngapain? Jadi ini apa? Kesamaan apa tadi? Intelektual. Tuhan bilang kamu pindah ke sana, aku akan angkat. Ngapain saya pindah sana? Nah, ya. Sering saudara dan saya tidak pernah sepakat sama Tuhan. Kita selalu mikir, kenapa harus begini jalannya? Kalau bisa jalan lain kan lebih enak. Amin. Kalau ada alternatifnya kan lebih baik. Betul. Kalau itu harus dijalani, jangan membantah dan melawan. Saudara dan saya tidak akan punya kesamaan kedekatan intelektual dengan Tuhan. Tuhan maunya saudara lewati, kita tidak mau lewat. Tapi mau sampai di tempat yang sama, enak aja. Ada seorang wanita. Wanita yang secara materi dia sangat amat kaya. Suami selingkuh. Punya 2 selingkuhan. Bukan 1, 2. Beli rumah mewah, mobil mewah, tas beratus-ratus juta, orang kaya. Tuhan bilang, diam. Tidak bisa diam, saudara. Kenapa? Malu aku semua orang tahu suamiku selingkuh. Undang pendoa-pendoa yang lebih sakti, lebih diurapi, lebih. Hasilnya tetap tidak ada perubahan. Terus, suatu saat suaminya mulai ada sedikit perubahan. Terus, bikin acara besar-besaran. Suruh suaminya berdiri di depannya, dia bersaksi di mimbar bahwa suami saya sudah bertobat. Hasilnya apa? Tidak seminggu kemudian, orang menemukan lagi suaminya jalan lagi sama gendak-gendaannya itu. Tidak bertobat. Karena kenapa? Dia tidak mau menerima, direndahkan serendah-rendahnya ketika diproses Tuhan. Dia mau buktikan sama satu kota. Dia bikin undang pembicara top. Dan itu hadir ribuan orang. Dia biayai, dia punya uang. Bukan gereja, pengusaha. Bahkan dia undang orang apa? Yang miskin-miskin itu. Dia sewakan bemo-bemo semua untuk hadir. Dia undang pembicara top Indonesia. Sepanjang kota. Itu sepanduk pengumuman-pengumuman.
Supaya orang datang. Terus dia cerita, suami saya sudah bertobat. Hasilnya, tidak sampai seminggu orang-orang menyaksikan suaminya jalan lagi sama gendaan-gendanya. Tidak bertobat. Kenapa? Ketika tidak ada kedekatan intelektual sama Tuhan, tidak ada kesamaan pikiran sama Tuhan. Aku tidak mau direndahkan kayak gini, aku mau. Semua orang tahu, sekarang aku mau buktikan, ini loh suami saya sudah ninggalkan semua gendanya. Ternyata tidak ninggalkan, itu. Suaminya mesem-mesem doang. Kenapa? Dia tidak menjalani yang Tuhan suruh dia jalan. Hasilnya, ya jalan di tempat semua masalahnya. Ini kisah nyata, saudara, baru terjadi 2 bulan lalu. Kalau saya sebut pendeta yang diundang, saudara pasti tahu seorang pembicara terkenal Indonesia. Hasilnya tidak ada perubahan itu. Akhirnya mempermalukan diri sendiri dong. Kenapa? Baik lu, masih jalan katanya tobat. Kan orang mah bohong ini Taci. Akhirnya rusak namanya. Bohong di mimbar, keluarkan uang sampai beratus-ratus juta bikin KKR. Undang pembicara top. Hasilnya orang tahu tidak ada perubahan. Apa? Saudara dan saya harus belajar apa? Percaya sepenuhnya sama Tuhan. Yang buruk pun terjadi dalam hidup kita. Kalau kita mau jalani, kalau Tuhan suruh kita lalui, ayo dilewati. Nanti ujungnya baik. Saudara, ujungnya baru tahu tujuannya Tuhan apa. Perhatikan, saudara. Ya banyak orang kalau dikasih tahu, wah kalau gini saya tidak mau, saya tidak enak. Saya pernah, saudara. Ya. Diundang, ada masalah keluarga suami istri. Ya. Terus Tuhan beritahu, si istri harus mengurangi dominannya. Si istri harus tidak terus-menerus merendahkan suaminya. Karena istrinya ini memang wanita yang pinter kerja. Punya sekolah mode. Sekolah bikin pakaian itu loh. Punya. Terus apa lagi? Bisa ngajari masak, jago. Suaminya bego. Bodoh. Karena dari segi penghasilan langit bumi dengan istrinya, itu istrinya kalau ngomong sama suaminya itu tidak seperti kepada suami. Seperti kepada maaf buruhnya pegawainya. Ya, waktu konseling saya tegur, Tuhan bilang gini. Cik, Tuhan bilang gini. Tuhan bilang gini. Ngelawan. Suami saya, suami saya. Tuhan bilang Taci. Karena Taci pintar cari uang. Taci tidak menghargai suami. Terus bela diri. Terus. Saudara ingat ya. Sepinter apapun kita mencari uang, entah saudara laki atau perempuan, salah adalah salah loh ya. Betul? Salah adalah salah. Jangan bilang, lu saya cari uang. Istri saya tidak ngerti apa-apa. Terus kita injak-injak dia. Tetap salah loh saudara. Tidak bisa dibilang, ya sudahlah istrinya masih ngerti, dia tidak punya penghasilan. Loh, tidak ada. Tidak ada firman Tuhan mengajar begitu loh, saudara. Ya, pendeta bisa mengajar begitu, firman tidak. Apalagi terus mengajar, sudah Taci tidak saya cari uang, ya sudah toh tunduk sama dia lah, nanti Taci dibusir gimana. Loh, tak bisa gitu. Yang salah yang ditegur. Saudara. Tetap ya, saya bilang ya sudahlah. Tidak mau dengar mau apa. Karena merasa, pinter. Ya sudah, lu merasa kepinteran silakan. Jadi apa? Dia tidak sepikiran sama Tuhan. Tuhan di mata Tuhan bilang salah, di mata dia benar. Apanya salah? Makanya lihat. Ketika saudara dan saya tidak sama pikirannya sama Tuhan. Ketika saudara dan saya tidak mau sepakat sama jalannya Tuhan. Saudara dan saya tidak akan pernah bisa rasa Tuhan itu dekat sama saudara dan saya. Tadi saya saksikan ya sama Pak Markus sama Pak Gayus. Kami bikin persekutuan, kami juga tidak ambil persembahan. Itu 2 kali ibadah, Jumat dan Sabtu. Sewa tempatnya pun mahal. Yang Sabtu semalam suntuk ada makanan, bukan kue, tok makan. Karena itu doa sampai pagi. Jadi waktu break itu makan lengkap. Tidak ada persembahan yang kami ambil bertahun-tahun. Tiap bulan kami harus tomboki terus. Ya kita sepakat sama Tuhan. Sepakatnya maksudnya, kalau Tuhan yang suruh, kita nggak minta-minta.
Karena Tuhan yang suruh. Ya memang saudara terus keluar duit terus. Pernah tahun lalu, pertengahan tahun saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku sudah lelah keluar uang. Aku yang khotbah, aku yang keluarin uang membiayai. Masa gini? Dan ini sudah tahun-tahunan. Pegel aku Tuhan. Terus Tuhan Kudus bilang apa? Kan kamu pernah bilang, uangmu itu uangku. Iya. Ya itu uangmu Tuhan. Ya wis ngerti maksudnya. Keluarin terus. Itu loh saudara. Banyak kita bilang, ini berkat daripadamu. Betul? Kalau kau tambahkan itu milikmu. Kalau kau suruh keluarkan, maaf itu milikku. Ya toh? Betul? Terus saudara. Terus dikeluarkan. Dan apa saudara? Tuhan itu tidak pernah merugikan orang. Tuhan tidak pernah merugikan orang. Kalau kita sepakat sama Tuhan, kita akan ada kedekatan intelektual sama Tuhan. Walaupun rasanya tidak masuk akal. Loh, terus ngeluarin duit tiap bulan terus. Dan itu tidak 1 juta loh saudara, juta-juta. Tahunan. Khotbah dewe mah duit sendiri lagi loh. Ini serius tuh Tuhan. Kayak 1, 2, 3, 4, 5 bulan oke lah. Ya, aku percaya. Tapi nek terus-terusan, seta. Ya saudara. Loh, saudara tidak sepakat sama tuh. Loh kalau tidak sepakat mana bisa deket, amin. Coba satu ibu suka masak, satu ibu suka shopping. Pergi mall aja. Satu ibu memang sebenarnya suka ngurusi keluarga. Bisa enggak kalau ngomong bisa lama-lama enggak? Bisa duduknya rukun ceritanya nyambung? Pasti enggak bisa, amin. Betul apa ya? Lihat saudara, ketika kita tidak punya kesamaan, kita enggak bisa dekat. Nah orang Kristen banyak enggak punya kesamaan sama Tuhan. Kenapa? Tuhan mau didik kita bukan hanya lewat firman dan khotbah. Tuhan mau didik kita lewat kesulitan, lewat masalah, lewat pergumulan, lewat kekurangan, lewat penyakit. Tapi banyak kita tangking, patahkan, hancurkan. Saudara dan saya tidak akan pernah benar-benar dekat sama Tuhan. Kalau tidak pikirannya Tuhan itu diizinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tidak ada kedekatan intelektual. Karena pikirannya beda. Lihat tadi Yesus itu dekat dengan kita, kata firman. Betul. Sudah dekat tapi buktinya jauh sekali. Kita tidak merasakan dia campur tangan dalam hidup kita. Kita tidak merasakan benar-benar dia buka jalan. Semua kita kerjakan dengan kelelahan susah payah, dengan berat. Mana campur tangannya? Mana pertolongannya? Karena kembali di situ. Pikiran kita selalu tidak sama dengan pikiran dia. Kita tidak pernah mau menyamakan jalan kita dengan jalan dia. Ya, saya masih ingat ketika saya dipanggil Tuhan. Ya. Tuhan bilang, kamu akan khotbah di orang-orang bule. Lah, zaman itu saya ini penginjil desa. Di desa tidak ada orang bulenya, saudara, kecuali pas liwat. Tur. Tidak ada tinggal di desa-desa. Nah, terus katanya khotbah di orang-orang bule. Lah, ini desa-desa melulu, petani-petani. Bertahun-tahun loh, saudara. Terus apa? Timbul pertanyaan. Tenanan tak Tuhan? Ini sudah sekian tahun ini. Ini bule lokal semua, saudara. Ya, rambut hitam, hidung pesek. Loh, kita kan semua pesek nih. Bule kan semua mancung. Betul? Coba banding hidung kita semua sama orang bule. Pasti mancung dia, betul? Buat di orang bule kita ini pesek-pesek. Amin. Tapi nek ngendus uang paling cepet, amin. Betul? Betul? Wah, ada uang. Apalagi dengar khotbah berkat, langsung ditelen. Amin. Tapi itu jalannya, saudara. Bertahun-tahun saya pelayanan desa, ya, tidak ada yang bertobat. Sekalipun Tuhan yang menggerakkan. Mujizat banyak terjadi. Orang sudah tinggal mati, sembuh. Orang busuk kakinya, saudara, makanya dia pakai sarung. Tidak ada 1 senti persegi dari kulitnya itu yang sehat. Itu keluar cairan semua. Waktu dibuka saya tidak tahu nama penyakit. Itu seluruhnya, saudara, keluar cairan. Jijik sekali. Didoakan seminggu lagi itu semua bersih. Tidak mau tobat. Tidak mau tobat. Dia malah bilang apa? Bapak ilmunya. Hebat bapak ini, orang berilmu. Saya bilang saya tidak punya ilmu. Saya doa ke Yesus. Wah, pokoknya ilmunya. Kenapa? Dukun lebih sakti daripada banyak pendeta. Pendeta sakti cuma untuk meres uang.
Ayo tabur, beri. Pinter. Tapi kalau sembuhkan orang, ya kamu, Bapak imani saja, Bapak percaya saja, gitu tuh omongannya, saudara. Kalau saudara sakit, hubungi dokter. Tapi nek persembahan jangan hubungi dokter. Harus hubungi dia terus. Itu penyakit. Terus, sudah bertahun-tahun Tuhan, waktu saya doa, Tuhan bilang, tinggalkan pelayanan desa. Terus sekarang kamu keliling Indonesia, saya keliling dari Sumatera sampai Pulau Timur, sampai Kalimantan, Sulawesi, pergi bukan kota-kota, pedalaman-pedalaman juga saudara, ya pergi bertahun-tahun. Di tengah hutan terus saya merenung, Tuhan katanya khotbah bagi orang bule. Lah ini keluar dari pedalaman kampung saya sekarang masuk pedalaman lain lagi. Dari nasibnya kok jauh sekali. Antara yang dijanjikan Tuhan dengan yang saya alami kok jauh. Tapi saya jalani, saudara. Pernah di satu desa terpencil di Sumatera saya menangis. Selesai ibadah KKR saya tidur di bangku gereja saya menangis. Tuhan, mana hamba-hambamu dari desa ke desa, dari pedalaman ke pedalaman. Kok saya tok tugasnya? Mereka enak di kota Tuhan. Makan restoran, mobil AC. Lah aku ini pedalaman tok. Saudara tahu kalau pedalaman Sumatera itu ancamannya harimau dan gajah. Ya, harimau dan gajah. Karena pernah kami dalam perjalanan di depan kami ada gajah ngamuk. Lihat. Gini ya Tuhan. Mulai apa? Gelo. Terus nangis. Jangan pikir saya tidak mau nangis, Tuhan. Terus masuk pedalaman Kalimantan Tengah. Lagi KKR selesai dan terus saya berdoa. Terus Tuhan bilang, sekarang kamu keliling Eropa. Lah pergi Eropa keliling. Tergenapi saja. Tapi jalannya desa C, pedalaman. Pindah pedalaman Kalimantan, pedalaman Sulawesi, pedalaman Sumatera. Pedalaman lagi dulu. Terakhir, ke pedalaman Kalimantan Tengah. Baru kamu keliling Eropa sekarang khotbah. Keliling Eropa khotbah. Jalannya, ya tidak langsung. Oh dari, aku panggil kamu, terus sekarang kamu berangkat ke Eropa. Tidak, jalannya berbeda. Kalau saudara dan saya tidak mau ikut caranya Tuhan, jalannya Tuhan. Saudara dan saya tidak pernah dekat sama Tuhan, tidak pernah membuktikan bahwa apa yang dia janji jadi. Jadi sampai matinya itu biasanya melek. Karena tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan, jadi tidak rela mati. Masih melek gini gitu. Baru ditutup sama pendetanya, wes, udah. Gitu, masih aja melek. Saudara. Iya, karena masih belum matinya dalam kondisi hati sangat gelo. Matinya benar-benar ikhlas, rela pulang. Akhirnya kuburannya jadi angker. Kenapa? Loh, dia masih tidak mau pulang-pulang ya. Masih di situ terus jagai kuburannya sendiri. Ya repot, saudara. Makanya orang ke sana bawa akik, minta togel, apa segala macam. Iya dah. Iya, saudara. Lah dia sendiri waktu mati kere kok bisa dikasih orang kaya, goblok. Amin. Betul apa ya? Coba mikir, saudara. Betul? Iya dah, mending pergi makamnya kok ngelemerat minta kaya. Buktinya dia sudah dari masih hidup kah? Iya, betul. Dia sampai mati pun kiri kok kita minta pesugihan, goblok. Akhirnya disuruh jadi babi. Loh kok mau? Babi ngepet. Iya saudara, itu masalahnya. Betul. Terus yang terakhir itu namanya kedekatan spiritual. Ya, kalau seorang pasang suami istri, rohaninya jomplang. Satu sangat rohani, satu santai-santai. Pasti juga rumah tangga itu tidak bisa benar-benar enak. Betul? Betul? Nek satu sangat percaya Tuhan, yang satu tidak percaya. Satu sangat tekun cari Tuhan, yang satu bisa ngomel-ngomel. Sudah, doamu tidak diterima. Sudah, tidak usah doa lagi, kelamaan. Bisa, saudara. Betul? Sudah, tidak usah terlalu percaya. Amin. Hidup itu memang tidak semudah cocok pendeta. Amin. Kalau cocok pendeta, pulanglah, terimalah berkat. Mana saudara terima waktu pulang ya? Terima waktu angkat tangan ada jatuh sesuatu? Tidak ada dong. Malah sudah saudara pulang dia langsung ambil petinya. Mama hitung. Dia yang dapat.
Saudara, loh iya toh. Loh, iya apa enggak? Saya mau tanya, di mana yang peti itu terus, Tuhan ini persembahannya, utus malaikatmu ambil. Ada? Ada? Tiba-tiba sinar menyambar itu peti langsung pergi hilang. Ada? Enggak ada. Amin. Loh iya apa enggak? Saya enggak ngenyek, tapi itu faktanya, betul? Loh, kok enggak percaya? Kalau enggak percaya, saudara nanti habis ibadah tungguin siapa yang ngambil. Loh, kok bingung gini? Enggak berani Pak, nanti saya diamuk. Iya. Kalau untuk memberi, saudara harus tahu dan nurut. Tapi habis itu kemananya, saudara jangan coba-coba ingin tahu ya. Betul? Betul? Tak boleh tahu. Ini kemana Pak uang segini banyak? Tidak boleh tahu. Pasca pun telur aja dia tidak mau beli. Suruh kita ngeluarin telur. Cuma nanti bawa telur ya. Telur lain tidak berani beli. Bayang no sak tray cuma 20-30 ribu aja pelit luar biasa. Tapi bawalah. Lebih berbahagia memberi dari mana dia menjadi orang paling tidak bahagia karena maunya nerima terus. Iya tuh saudara. Ya men? Nah, jadi kedekatan yang ketiga spiritual. Secara spiritual kalau pasangannya sama-sama rohani enak. Betul. Sama-sama tekun asik. Kenapa? Ayo doa bareng loh, seneng toh. Amin. Jangan, ya wis mama yang doa, papa ngorok sih nyambung mimpi tadi. Mumpung tadi mimpi jadi orang kaya. Ya toh, nek mimpi dikejar setan cepat bangunkan. Ya, saudara, betul. Nah, saudara, lihat. Bagaimana seperti rumah tangga bisa dekat, suami istri bisa dekat, kalau kondisi rohani dua-duanya hendak minimal seimbang. Satu tekun, satu duniawi. Satu sungguh-sungguh sama Tuhan, satu santai-santai. Pasti tidak bisa rukun, pasti juga tidak bisa dekat. Amin. Kadang suami yang doa, istrinya bilang, doa-doa tak tidak nyambut gawe. Misalnya gitu, dinyek. Ya toh. Terus si istri juga bisa si suami juga bisa ngomong. Wis kamu enggak usah doa-doa terus wis ada hasilnya. Buktinya aku enggak naik pangkat. Misalnya gitu. Ya buktinya ya gajiku tetap segini, buktinya penghasilanku segini. Doamu enggak manjur. Bisa. Padahal dia enggak mengerti apa. Kan istrinya bersifat mendukung doa. Amin. Kalau saudara punya mobil mogok, saudara minta tolong orang dorong, waktu didorong saudara masukkan persneleng apa enggak? Masukkan, betul. Lah kalau saya didorong terus tidak dimasukkan, dorong terus, lah kan matang yang dorong, betul. Ya apa enggak, ayo. Yang bisa nyetir, betul apa ya? Tapi juga baru mau didorong, saudara masukkan gigi, ya, ke lengan yang dorong, betul. Iya, mesti kerjasama. Sesudah didorong agak cepat, baru masukkan gigi, amin. Jangan, ayo dorong, tak masuk ke gigi langsung. Loh, ya enggak gerak mobil. Ayo, dorong. Loh iya, suruh dorong sendiri aja. Jadi apa? Yang mendoakan dan yang didoakan harus kerjasama. Jangan cuma nyalah, doamu tidak manjur, doamu tidak ada hasilnya. Buktinya kayak gini terus. Ya kerjasama toh, yang didoakan juga banyak berubah, yang didoakan juga banyak bertobat. Saudara, makanya lihat di sini. Tuhan dengan jelas firman ini katakan apa? Bahwa kita yang dulunya jauh sudah dekat. Tapi kenapa rasanya Tuhan itu kayak tetap di langit, tidak bersama dengan kita? Kenapa rasanya begitu jauh, tidak begitu dekat sehingga menolong kita dengan nyata? Kembali yang pertama, dekatnya cuman badannya. Aku hadir di gereja, tapi hatiku tidak benar-benar di situ. Aku hadir dengar firman, tapi hatiku sedang mikirkan duit, mikirkan ini, mikir itu. Nggak bisa dekat. Ya. Yang kedua, kedekatan emosional. Harus saling mendengar. Kita mau didengar Tuhan, kita juga mau dengar Tuhan. Kita ngeluh punya masalah kepada Tuhan supaya ditolong. Kita juga harus dengar keluhan Tuhan terhadap apa yang Tuhan tidak senang dalam hidup kita. Tidak boleh hanya satu sisi, betul? Coba ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau sepasang suami istri giliran ngalah, sebesar apapun masalah mereka, perbedaan mereka, pertengkaran mereka, selalu akan jadi ringan buat mereka berdua. Betul? Tapi kalau satu tok yang ngalah, pasti berat sekali, betul? Aku terus ngalah, dia tidak pernah ngalah, betul? Tapi kalau
tengkar, terus suaminya bilang, yang aku minta maaf ya, aku salah. Tentu saja buat istri adem. Betul. Betul apa ya ibu-ibu? Walaupun bagaimana hebatnya tengkar itu, bagaimana mungkin kata-kata kasar keluar, tapi kalau suaminya bilang, yang aku minta maaf, aku salah. Adem kan? Tapi kalau dia tidak pernah ngaku salah, tengkar lagi, dan tidak pernah ngaku salah, nyaman gak? Bisa adem? Enggak tuh, rasanya. Betul? Ya cuman di belakang dia, depan dia. Ya, betul apa enggak? Ayo ibu-ibu. Ya enggak? Ayo ngaku. Ibu-ibu itu punya karunia acting, tahu? Tahu nama acting? Kayak main film. Walaupun lagi sangat hatinya enggak karuan, tetap tapi bisa ngomongnya lembut sama suami. Ya apa enggak? Makanya banyak suami itu enggak bisa membedakan istrinya lagi acting atau beneran lembut. Betul laki-laki, ayo. Betul apa enggak? Kita merasa istri saya baik-baik saja itu sama saya. Padahal mungkin hatinya dah paling cerita sama teman-temannya, men. Ayo ibu-ibu. Kok diem begini? Ya, Bapak ngomong gitu, saya udah rasa itu nasib saya. Ya, mau apa lagi, saya terima. Ya kan? Karena nenek saya namanya Nerimowati. Jadi Nerimo. Ya toh, saudara? Ya, terus apa lagi tadi kedekatannya? Kedekatan intelek, punya pemikiran yang sama. Kalau kita dibilang salah sama Tuhan, jangan bilang saya tidak salah. Jadi tidak bisa pikirannya sama Tuhan bilang aku lihat salah itu. Kita bilang tidak salah saya Tuhan, suami saya yang salah atau istri saya yang salah. Saya begini karena dia yang salah. Loh. Ini banyak saya konselingin keluarga, saudara. Menjadi lebih hancur karena mereka pikir, ya saya salah Pak. Saya selingkuh, saya tahu itu salah. Tapi karena istri saya Pak Asen, istri saya itu boros. Jadi saya pelarian saya selingkuh. Loh, engkau salah kau nyalakan balik. Jadi dia merasa, kalau istri saya tidak boros, saya tidak selingkuh Pak Asen. Saya balas dendam karena jengkel. Dia tidak bisa ngurusi uang. Loh. Akhirnya apa? Kan tidak ada perubahan kalau begitu. Ngaku salah tapi balik juga. Saya salah tapi karena dia menjadi saya salah. Loh, kan jadi kacau. Hasilnya apa? Tidak ada kedekatan emosional sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang salah, tidak usah alasan. Karena istrimu salah, karena suamimu salah. Karena ya sudah dari sananya kami gini Pak turunannya. Tidak usah nyalakan begitu. Berarti saudara dan saya tidak lahir baru kalau bilang memang keturunan kita seperti itu. Yang terakhir kedekatan spiritual. Punya rohani yang sama. Iya, kalau pasangan itu rohaninya seimbang, enak loh saudara. Betul? Betul? Doa bareng. Amin. Jangan dibilang, papa yang doa. Terus, mama nonton sinetron. Nanti abis doa, tak cerita no Pak. Wih, dengan semangat loh. Itu pasti tidak enak rumah tangganya. Betul? Tapi kalau, Pak, ayo jam baca Alkitab. Baca sana, sini baca sama-sama. Walaupun tidak sama ayatnya. Itu menciptakan kedekatan. Jangan, ya papa yang baca lah. Amin. Betul. Terus mama ngapain? Mama baca WhatsApp. Ini lagi sama teman-teman forum wanita boros. Ini ada tas baru Pak. Modelnya masih apik Pak. Ya saudara. Tapi bersyukur kenapa? Kalau istri saudara itu memang suka belanja. Karena wanita kodratnya memang begitu. Betul? Loh. Coba bayangkan nek di mall isinya laki tok, ndak sampai setengah tahun bubar mall itu. Betul? Misalnya mau beli apa? Beli sabun cuma beli sabun pulang. Beli apa? Oh cuma beli baju pulang. Bubar loh mallnya sepi. Coba kalau perempuan, Pak kita pergi beli anu ya Pak di mall, ayo. Pulangnya coba bawanya lebih sedikit apa lebih banyak? Banyak, betul? Pasti yang ndak dibeli pun tiba-tiba ada saya tuh. Oh banyak gini. Tadi cuma katanya mau beli anu, ya kan? Berarti dia juga karunianya memberkati pemilik mall, pedagang, gitu. Betul saudara? Loh itu juga karunia memberkati loh saudara. Ya bersyukur daripada dia cuma simpen. Orang yang terlalu banyak nyimpen itu orang yang terlalu penuh kekhawatiran terhadap masa depan. Orang yang terlalu banyak nyimpen tidak bisa keluarkan, orang yang tidak percaya pemeliharaan Tuhan. Jangan bilang pelit itu baik. Hemat baik, pelit tidak. Bedanya hemat dengan pelit apa?
Orang hemat akan tetap membeli yang dia butuhkan. Tetapi orang pelit, yang dia butuhkan pun dia tidak akan beli. Contohnya, istri ulang tahun. Kalau pelit, kita makan di rumah ya, Indomie masih banyak. Lah istri ulang tahun minimal kan, ya sudah tidak usah pergi restoran super mewah, pergilah ajak makan. Gitu. Betul. Itu ada kedekatan emosional. Bahwa dia itu penting buat kita. Bukan cuma dijadikan mesin netaskan anak. Sudah? Tapi juga banyak istri-istri kalau konseling sama saya, dia bilang, Pak Asen, saya tetap sayang sama anak saya. Kenapa? Karena nanti harapan saya di anak saya. Loh, mati. Karena kan suami saya tambah tua. Nanti saya tua dipelihara anak. Loh itu loh, saudara. Ada. Kenapa? Dia tidak peduli sama suaminya. Dia cinta sama anak. Dia urusi anak. Karena dia berprinsip, suamiku kan akan tua nanti. Sementara anakku dewasa bisa cari uang. Aku mesti lebih urus anakku. Ada konseling sama saya seperti itu. Jadi tidak bisa dekat. Makanya sekarang ayo, kita butuh pertolongan Tuhan. Kita butuh bimbingan Tuhan. Kita butuh pengarahan. Supaya kita tidak gagal. Kalau kita usaha, kita butuh petunjuk yang jelas. Ya kan? Saudara, apa yang harus kita kerjakan? Kalau kita mau ambil kerjaan juga ada penawaran kerja apa, kita harus tanya yang mana kita harus ambil supaya nggak salah langkah. Tuhan bilang yang tadi. Sebenarnya kita sama Tuhan itu dekat, tapi kita nggak bisa dekat kalau cuma badannya yang dekat. Betul, tapi hatinya sama sekali tidak dekat. Hatinya cuma butuh kalau datang cuma mau minta. Mau minta tolong, mau minta berkat, dan lain, tak bisa dekat. Ya, dan yang terakhir itu, saudara, kedekatan spiritual. Ya, secara roh kita merasa dekat sama Tuhan. Walaupun, kita tidak ada orang di samping kita, mendukung kita. Tapi kita tahu ada roh Tuhan yang selalu sama kita. Itu kedekatan spiritual. Terus, pasangan sama rohaninya. Tidak boleh jomplang. Bisa? Istrinya, kalau doa bisa 1 jam. Suaminya doanya lapor Tuhan. Ya, betul? Kan doanya banyak gitu, betul? Saya mau tidur, jaga saya. Amin. Ini kok Tuhan bilang kamu doa apa, Nak? Ya, doa minta dijaga. Jadi Tuhan Yesus punya 2 seragam. Amin. Malam seragam satpam untuk jaga saudara punya rumah, ya toh. Kalau pagi seragam Santa Claus, kasih berkat, ya toh. Ini loh diberkati yang kau kerjakan, diberkati usahamu, diberkati kerjaanmu. Jadi pagi pakai seragam Santa Claus sampai sore, sudah maghrib ganti seragam satpam. Kasihan toh Tuhan Yesus diperlakukan gitu. Betul. Jadi lihat di sini. Kalau saudara dan saya mau benar-benar rasa Tuhan itu hadir, Tuhan itu nyata, ayo berubah. Jangan cuma fisiknya sudah jadi Kristen, hatinya belum Kristen. Ya, terus pikirannya belum Kristen. Terus rohaninya belum Kristen. Rohaninya masih mikirin duit, rohaninya masih mikir kenyamanan duniawi, tidak memikirkan bagaimana aku bisa balas kasihnya Tuhan, bagaimana aku bisa berbuat yang Tuhan senang. Itu kedekatan spiritual. Kalau sudah seperti itu engkau dan saya dekatnya, punya masalah pun tidak bisa jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena sudah ada kedekatan roh. Bukan begitu punya masalah baru deketin Tuhan. Tuhan pasti sudah tahu. Kamu datang pasti mau minta tolong toh. Betul. Nek belum mau minta tolong enggak datang. Amin. Betul apa ya? Tapi Tuhan kan firman mengatakan, betul. Siapa yang mengetuk akan dibukakan. Ini aku ketuk. Iya, Nak. Aku nunggu kamu 3 tahun tak bukain pintu kok enggak datang. Aku pegel tak tutup. Amin. Ya dah, sudah tak tutup baru kamu datang. Amin. Kamu bikin pegel aku, betul? Ditunggu enggak muncul, ditutupin pintu baru datang. Ya dah. Saudara, lihat deh. Tuhan bilang sebenarnya kita itu harus dekat sama Tuhan, harus nyata. Tuhan itu harus nyata, harus dekat. Tapi sering kita merasa Tuhan itu di langit. Terus apa? Kita merasa dan kita sadar kita tidak dekat. Akhirnya, Pak tolong doakan Bapak yang dekat sama Tuhan. Pakai perantara lagi. Pakai minta tolong pendeta.
Padahal pendetanya belum tentu dekat sama Tuhan. Betul? Pendeta dekat mimbar, ya. Dekat sama Tuhan belum tentu. Saya hamba Tuhan, saya ngomong terus terang. Saudara, ya, bahkan banyak yang cuma dekat sama jemaat yang soge, yang enggak soge enggak dekat. Berapa bulan lalu ada satu pengusaha minta ketemu saya makan malam, dia cerita, saudara. Pak, sekarang jemaat tahu, Pak. Kalau kami punya gembala itu cuma dekat sama yang kaya-kaya. Yang miskin enggak pernah, Pak. Pergi sama yang kaya-kaya. Apa sama yang kaya-kaya? Bedanya gembala sejati dengan gembala upahan. Gembala sejati mensejahterakan domba. Gembala upahan memeras domba. Itu beda. Ayo beri, biar kamu kurang, pokok kasih, antar. Orang kurang kok kasuruh ngasih, dia lebih aja nggak bisa ngasih. Dia ngajar berbahagia memberi, tapi dia inginnya diberi terus. Kapan dia memberi? Betul. Jemaat mungkin untuk beli sepeda motor aja nyicil, belum lunas-lunas. Sedangkan dia ganti mobil mewah terus-menerus. Itu kan tidak benar. Kalau kita jadi bapak yang benar, kita ingin anak kita lebih dari kita. Betul? Betul. Betul enggak bapak-bapak ibu-ibu sini? Engkau jadi ibu pun ingin anakmu lebih daripadamu. Betul? Jangan sampai, nih kamu enggak boleh sekolah lebih dari SMA loh. Karena mama SMA, kamu cukup SMP. Enggak dong? Malah kalau perlu dia sarjana. Betul? Saudara, bapak rohani yang benar itu ingin anak-anaknya lebih dari dia. Bukan di bawah dia terus. Betul? Siapa ingin anak saudara sampai mati bergantung sama saudara? Senang? Senang? Sampai mati bergantung sama saudara? Senang? Tidak senang toh? Kami juga tidak senang. Kami mau saudara dewasa. Bisa datang ke Tuhan sendiri. Bisa doa sendiri. Bisa dengar sendiri suara Tuhan. Itu yang kami mau. Bukan terus kami goblok-goblokin saudara. Kalau doakan rumah, saudara harus undang kami pendeta. Karena saudara tidak bisa ngusir setan. Loh, salah. Kalau kita bilang apa? Barang siapa yang percaya juga bisa melakukan yang Yesus laku. Nah, saudara juga orang percaya toh. Berarti bisa, tidak perlu undang pendeta. Tapi sering ditakut-takuti. Oh, setannya tidak sembarangan nih. Harus menghadapi pendeta. Ya toh, terus setannya ngakak. Kiki, kenapa? Kamu suka bocok kok, kamu mau ngusir aku. Iya toh? Karena tak bukai rahasiamu, malu toh. Akhirnya ya wes aku ndak usir kamu, tapi kita diem-dieman. Akhirnya gitu. Ditakut-takuti. Saya sering ada orang, Pak Asen saya pindah rumah, Bapak doakan. Ndak usah. Doa sendiri. Caranya gimana Pak? Saya ajari. Jangan Yesus saya yang datang. Kenapa saya harus datang? Loh, karena kan ada persembahannya. Akhirnya saya bikin dia tetap bodoh loh. Sampai mati dia tetap bodoh. Sampai mati ada apa-apa dia suruh kami. Ya dia bisa doa sendiri tuh kalau dia pindah rumah. Tuhan, aku mau pindah rumah. Besok aku mau tinggal mulai di sini. Terus aku mohon Tuhan kau kuduskan rumah ini dari segala kenajisan yang pernah ada. Entah sebelum rumah ini dibangun, tanah ini jadi apa? Entah tanah keramat, ada penghuni roh jahat. Kami minta itu diusir semua sebelum kami tempati rumah ini. Dan kami tempati rumah ini, kami mengundang rohmu dan para malaikat kudusmu dari rumah kami. Sudah toh, amin. Perlu pakai pendeta, terus disiram-sirami lebih banyak. Wah, saudara bilang, wah keren, disiram lebih banyak. Iya toh, saudara pikir setan itu kalau jalan jatuh, siram-siraminya. Gitu, supaya dia jatuh gitu. Sembarang. Ya, terus tanam-tanam. Setan tidak takut sama jimat, saudara. Kalau kita bilang di kitab Wahyu yang mengalahkan dia apa? Kesaksian dan firman. Bukan jimat. Ya, makanya nanti kalau ada peresmian rumah enggak usah ngundang. Nek ngundang makan silakan. Tapi ngundang Pak tolong Pak. Terus pendetanya bawa macam-macam. Oh, ini siram di belakang sana. Yang ini ditabur di sana. Oh, ini apa-apaan nih? Betul. Saudara, tidak ada yang begitu-gitu. Loh, saya ngomong serius, saudara. Saya sering ngomong. Kalau pendetanya bilang, bisa lihat setan, setannya bentuknya gimana? Karena saya bisa lihat.
Kan pernah ini Pak Markus ajak saya ke salah satu pabrik yang ada di sini. Saya ngomong sama yang punya. Terus saya bilang, tuh ada setan segini tingginya. Tuh lagi di bangku situ duduk. Bener Pak, pegawai saya pernah lihat memang segini tingginya Pak. Loh saya enggak tahu. Saya enggak tahu karena kan pertama kami masuk ruangan itu di pabriknya. Saya lihat setannya lagi di dekat meja, pendek kecil segini, cengar-cengir. Saya bilang itu setannya lagi lihat saya, pendek segini. Terus dia yang punya pabrik, bener Mas, memang pegawai saya pernah lihat pendeknya segini, dia cerita sama saya. Bisa lihat, bisa. Betul saudara, itu setan roh. Betul, bukan pasanganmu yang sering jadi setan. Lihat dia. betul. Ya toh banyak toh ibu-ibu yang kadang begitu bangun kaget, betul? Mimpi ke aku kok bisa sama dia. kok bisa. Ya toh, terus menyesal lu berarti dulu kena bius. Betul. Iya toh. Terus waktu nikah itu kondisi enggak sadar gitu, dihipnotis. Enggak ada. Betul, kondisi ngetek, betul, enggak pakai otak, betul. Betul, sudah nikah baru otaknya jalan lagi. Lu kok bisa sama dia, lu telat. Makanya ibu-ibu sini, bapak-bapak masih punya anak gadis, doakan tiap hari Tuhan supaya otaknya terus normal, terus jangan sampai pernah stop. Karena kalau orang udah jatuh cinta, otaknya tidak normal. Biar berbeda, biar bertengkar, biar tidak cocok. Pokoknya sedang cinta. Betul? Perbedaan itu biasa. Amin, ibu-ibu. Betul? Karena tidak mungkin ada orang yang sempurna. Dijalani terus begitu nikah kok tidak pernah ada titik temu. Ya, toh gobloknya di sana. Amin. Amin. Tuh, saya sering pegel ngurusi orang sudah nikah itu, saudara. Saya mau tak tempilingi dua-dua. Betul. Kenapa? Sudah ada tanda-tandanya nih, sudah pacaran kayak gini, sudah dikasih kode sama Tuhan, stop. Tapi karena dulu lomba lagu 17 Agustus dia juara 1, lagu wajibnya Maju Tak Gentar. Iya toh? Maju Tak Gentar. Iya toh? Nikah. Iya toh? Begitu sudah nikah enggak karu-karuan. Terus nangis, doakan. Paling sebel ya, saudara. Susah itu kita dicari, nek lagi seneng enggak. Ya, makanya hamba Tuhan itu harus cuma ngarep ke Tuhan, enggak boleh ngarep ke manusia. Karena manusia cuma ingat waktu susah. Saudara. Amin. Tuhan pun diingat waktu Tuhan pun dicari waktu Ku datang Tuhan. Betul? Tuhan bilang sudah tahu tujuanmu. Tolong Tuhan. Maka sebelum mereka bicara aku sudah tahu, kata Tuhan. Halo? Ya dah. Baik. Nah, sekarang ayo. Supaya Tuhan itu benar-benar apa yang ditulis di kitab suci terbukti. Ayo semakin berubah. Ayo semakin berubah. Jangan merasa engkau sudah berdoa sudah dekat. Jangan merasa engkau sudah hadir ibadah sudah dekat. Itu cuma badannya yang dekat. Belum hatinya secara emosi dekat. Aku ngerti Tuhan maunya gini. Aku tahu Tuhan tidak senang kalau aku begini. Itu secara emosi, secara hati. Terus secara intelektual, secara pikiran. Pikiran kita sama Tuhan sama. Jangan, loh kalau gitu jalannya moh aku. Kalau gitu tidak enak. Ya tidak bisa. Terus yang terakhir, ayo lebih rohani. Ingat saudara, orang yang hidup benar, Alkitab bilang, orang benar tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Dengar. Orang benar tidak kurang sesuatu pun yang baik. Jadi benar. Saudara. Ya, jangan bilang, loh Pak tolong doakan, Bapak kan dekat sama Tuhan. Iya saya dekat, nek sampean dibenci Tuhan, ya tidak mempan doaku. Saudara, coba nanti buka ya di kitab Yeskil. Alkitab bilang apa? Waktu Tuhan menghukum orang Israel mau dibuang ke Babel, sekalipun Samuel, sekalipun siapa namanya? Ayub, aku tidak jauh. Bayangkan saudara. Jangan sedikit-dikit, oh pendeta itu dekat sama Tuhan, nanti saya minta tolong dia. Tidak. Kami hamba Tuhan tidak bisa nolong saudara kalau saudara sendiri tidak nurut sama Tuhan. Kalau kita tidak taat sama Tuhan, minta tolong pendeta manapun, maaf. Tuhan tetap melihat yang ditolong siapa. Bukan lihat pendetanya loh ya. Tolong perhatikan ini.
Ya, sering juga doa saya tidak manjur ketika doakan orang. Satu orang saya doakan di rumah sakit. Tuhan, apa kehendak-Mu atas bapak ini? Dia sudah sakit sekian lama di rumah sakit ini. Langsung saya dikasih lihat nilai rapor. Semuanya jelek. Jam doa jelek. Ibadah jelek. Baca firman jelek. Habis. Terus saya dengar Roh Kudus dengan jelas bicara. Beri aku alasan untuk menolong dia. Saya bilang, hamba-Mu tidak bisa ngomong apa-apa Tuhan. Nek semua di mata-Mu jelek, hamba nyerah. Berapa hari dia mati? Kisah nyata di salah satu kota. Dia mati, kenapa? Nilainya semua jelek. Ada seorang bapak. Anak-anaknya kaya di kota itu. Dua anaknya kaya, dua-duanya punya supermarket besar di kota itu. Pusing, sakit terus di kepala ini. Sudah di-scan di MRI, diapakan. Semua ahli saraf mengatakan tidak ada penyakitnya. Tidak ditemukan apapun masalah dengan kepalanya. Tapi dia terus kesakitan. Aku sakit sekali kepalaku. Aku sakit. Dokternya bingung, obat apa? Nek diperiksa semuanya baik. Saya diundang sama anaknya, kita doa. Tuhan bilang apa? Aku mau bawa dia pulang. Lah masa cuma pusing mati Tuhan? Lagi dokternya bilang gak ketemu penyakitnya loh. Tuhan bilang aku mau bawa dia. Karena kalau aku perpanjang umurnya dia mau kawin lagi. Saya tanya pembantu yang jaga di kamar. Maaf ya. Pertama saya tanya omnya. Om, Tuhan bilang mau kawin lagi. Enggak. Ada istrinya loh masih saudara. Masih ada istrinya, cuma ya sudah tua, sama-sama tua. Ternyata laki-laki walaupun dia sendiri tua, tetap ingin yang muda, itu egoisnya. Sedangkan wanita sudah tua juga lihat suaminya tua ya enggak apa-apa, ya toh, menua bareng, betul? Tapi suami berharap aku boleh menua, aku tetap ingin yang muda. Kurang ajarnya di situ, saudara. Loh, ini kisah nyata. Sejarah. Ya, terus enggak. Pembantunya, iya Pak, saya tahu. Om sudah punya pacar. Kurang ajar. Sudah punya pacar, umur sudah tua, 60-an. Waktu itu anaknya yang terbesar seumuran dengan saya. Ya enggak. Pembantunya bilang, iya. Dia tahu, saudara. Om ini sudah punya istri, ya. Takjiknya memang sudah tua. Sudah jadi ai gitu loh, saudara. Ya, wis tuwek. Terus dia cari lagi yang lebih muda dan segar. Halo. Memang kalau saudara taruh buah di kulkas dia tetap seger, betul? Tapi jangan ibu-ibu karena terus ingin seger duduk di kulkas. Oh, bahaya. Iya, bahaya. Nanti dibawa ke RSJ, betul? Iya, ngapain duduk di dalam kulkas? Ya, supaya tetap seger. Wah, kawan. Amin. Berarti sudah ada kelainan, ya. Terus saudara, anak-anaknya saya kumpulkan. Anak menantu semua. Tuhan bilang pulang. Tapi anak-anak tidak percaya. Masa pusing aja pulang. Pergi pindah lagi spesialis. Pindah lagi rumah sakit. Tidak sampai sebulan mati beneran. Tanpa ketahuan apa penyakitnya. Orang kaya mampu memeriksakan ke dokter yang paling mahal. Alat-alat yang paling canggih. Tapi semua mengatakan tidak ada yang tidak normal di kepalanya. Tuhan bilang apa? 43 tahun menikah, menyiksa istri. Waktu saya katakan, Tuhan bilang 43 tahun. Betul Pak Hasan, saya 42. Anak tersulungnya bilang, saya umur 42. Memang usia pernikahan papa mama 43. Saya tidak tahu saudara mereka nikah berapa tahun. Tapi Tuhan hitung dia menyiksa suaminya, menyiksa istrinya 43 tahun. Dan kemurahan Tuhan sudah sampai di situ, selesai. Tidak ada diperpanjang. Dan dia mati. Waktu mati, anak-anaknya telepon saya. Bukannya sakit, nangis. Terima kasih Pak Hasan. Kami bersuka cita. Kenapa?
Karena sebelum mati hari terakhirnya papa mau bertobat, mengakui semua. Jadi kami lega dia mati. Kenapa? Dia masih dijemput malaikat, nanti kami ketemu lagi. Kenapa dia dimatikan? Supaya tidak berbuat dosa yang melampaui batas kesabaran Tuhan. Karena kalau batas kesabaran kemurahan itu dilanggar, dia di neraka. Jadi lihat. Ya, saudara dan saya harus dekat secara roh. Banyak berdoa, banyak menyembah, banyak bersyukur. Itu membuat roh kita semakin sehat. Bukan ngeluh terus. Terlalu banyak yang bisa dikeluhkan di hidup kita. Tetapi juga mesti ada banyak yang bisa kita mengucap syukur di hidup kita. Betul? Betul? Saudara, hari ini napas nggak bayar itu wis ke ban-ban kamsia. Betul? Nek di rumah sakit dihitung per tangki, tahu? Tahu? Hitung loh ini. Hitung. Coba dari saudara dan saya dari kecil sudah berapa juta tangki di enggak bayar. Ayo. Betul? Nek saudara dan saya ginjal enggak fungsi, 1 minggu minimal 2 kali cuci darah juta-jutaan, betul? Sampai hari ini enggak cuci ginjal wis hemat berapa itu? Betul apa ya? Masih ada yang bisa kita ucapkan terima? Pilihan kita mengucap syukur atau menggerutu. Bukan karena keadaan, tapi pilihannya yang mana. Sekarang mari kita genapi kebenaran firman, supaya kita dekat sama. Jadi tidak bisa tiba-tiba ada masalah, terus tiba-tiba datang, Tuhan bilang. Tidak bisa kedekatan yang tiba-tiba itu tidak ada. Betul, ibu-ibu, bapak-bapak. Bisa tidak pacaran seminggu langsung sudah rasanya super dekat? Tidak bisa tak? Mesti kan berbulan-bulan baru rasanya melekat. Amin. Betul apa ya? Nek baru seminggu dia tidak datang rasanya tidak kangen. Amin. Tapi sudah pacaran tahunan, wah tidak lihat wajahnya 2 hari kangen. Amin. Betul apa ya? Tapi kalau sudah nikah, tidak lihat wajahnya malah bersyukur. Syukur dia tidak di rumah. Syukur. Kenapa? Tikus takut nek kucing ada. Ayo. Ya ndak. Makanya supaya benar-benar dekat. Bukan hanya badannya. Karena kedekatan fisik itu paling gampang. Datang ke gereja sudah seperti dekat sama Tuhan. Berdoa seperti dekat sama Tuhan itu paling gampang. Tapi Tuhan gak bisa ditipu. Hatinya dekat ndak? Pikirannya sama ndak? Rohnya bener ndak? Ini yang kita mau supaya benar Tuhan itu dekat. Benar Tuhan itu kalau kita berseru dia menjawab. Benar Tuhan itu kalau kita butuh pertolongan dia bersegera. Kita akan berdoa sekarang. Bapa, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Ampuni kami kalau kadang kami hanya dekat secara fisik. Kami rasa kalau kami sudah berdoa, sudah berlutut, sudah ibadah, kami sudah dekat. Padahal bisa hati kami sangat jauh dari Tuhan. Hati kami hanya ingin didengar, tidak mau mendengarkan Tuhan. Pikiran kami tidak sama dengan pikiran Tuhan. Kami mau jalan kami sendiri, rencana kami sendiri. Tidak mau taat rencana Tuhan. Rohani juga kami sering amburadul Tuhan. Ampuni kami. Rubah kami ya Bapa. Tolong kami, Roh Kudus. Mungkin ada yang Bapa ingin sampaikan pada malam hari ini di tengah-tengah anak-Mu. Mungkin Kau mau sembuhkan. Mungkin Kau mau tolong. Mungkin Kau mau berkati. Terserah Tuhan. Ada Bapa, silakan. Roh Kudus, mari. Kalau tidak ada hamba berhenti sampai di sini. Iya Roh Kudus. Iya Bapa. Ada Bapa. Maksudnya apa Tuhan? Amin. Saudara, saya tidak tahu apakah orangnya di sini atau itu adalah keluarga saudara. Ya. Saya merasa ada orang yang sering merasa ini dia punya muka ini seperti panas gitu, nggak nyaman. Saya nggak tahu itu. Kalau saya dulu, kalau saya punya darah tinggi sudah naik
tinggi, ya 180-an, saya merasa ini saya panas. Ini saya nggak nyaman. Saya nggak tahu apakah sama dengan saya. Ya, karena tiba-tiba Tuhan kasih lihat ada orang yang sering merasa di sekitar wajahnya ini tidak nyaman. Nah, itu yang saya ingin tanya. Adakah orangnya di sini? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tidak ada, adakah memang keluarga saudara yang memang saudara tahu mengalami seperti itu? Ada? Tidak ada? Tidak ada. Saya tidak melihat saudara, saya melihat ke arah yang lain supaya tidak memaksa saudara untuk ngaku. Kalau saya pelototi kan tidak enak. Ada yang merasa seperti wajahnya seperti kayak nggak nyaman gitu? Tidak ada? Kenapa itu, Pak? Sakitnya sudah cukup lama di rumah, hampir 2 bulan. Badannya jadi kurus, mukanya ya jadi kempot, jadi Ya. tinggal banyak kelihatan tulang itu matanya dalam. Itu anak saya, Pak. Masih sakit sampai hari ini? Kondisi sekarang dan saya ini sekarang sudah bisa jalan, dulu nggak bisa jalan. Baik. Nggak bisa bangun, sekarang sudah bisa bangun, Baik. bisa jalan. Tubuh fisik sudah bagus, masih Belum sempurna. kakinya Belum sempurna. bisa berdiri, dari duduk berdiri belum bisa, tapi dari kursi berdiri jalan Bisa. tapi muka masih cekung-cekung semuanya seperti tidak ada dagingnya. Baik. Iya. Saudara, saya mau tanya, Pak. Bapak pernah cerita sama saya tentang wajah anaknya? Belum. Saudara perhatikan. Ya. Ada yang nanya saya, Pak, gimana sih supaya bisa deket sama Tuhan? Gimana sih supaya bisa dengar Tuhan ngomong? Ya supaya bisa dengar ya belajar deket toh. Betul? Tuhan tidak ngomong pakai HP, saudara, terus dibeli HP dibagi nanti saudara terima telepon dari Tuhan, pendetanya gendeng. Ya, ya belajar dekat, belajar nurut, belajar walaupun di pikiran kita tidak masuk akal kalau Tuhan suruh kerjakan. Belajar rohaninya tumbuh, bukan cuma ingin berkatnya bertambah, tapi rohaninya tetap kerdil. Ya saya nggak tahu, tiba-tiba Tuhan kasih lihat wajah yang bermasalah. Saya nggak tahu, saya pikir itu seperti saya. Kalau saya darah tinggi, kumat 380 itu muka saya nggak enak. Ya, saya pikir itu, ternyata bukan. Ya, nah sekarang kita mau berdoa. Namanya siapa, Pak, anak itu? Tating Kristinawati. Kristinawati, nama panggilan saja lebih mudah. Nama panggilan Tating. Baik, kita mau berdoa buat dia supaya Tuhan pulihkan seluruh wajahnya. Ya, bahwa di surga terima kasih kalau hari ini bapaknya hadir di sini, engkau mau memulihkan anaknya. Kami mau berdoa wajah yang belum sempurna ini kembali, belum pulih kembali Tuhan dari sakit. Kami mau berdoa supaya Tuhan pulihkan wajahnya, disempurnakan kembali, normal kembali dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan sakit juga, kelemahan di kakinya, Tuhan beri kekuatan pada kakinya sehingga sembuh sempurna. Kami akan mendengar kesaksian Tuhan memulihkan wajahnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada lagi Tuhan. Apa ini Roh Kudus? Amin. Saudara, yang kedua, ini penyakit kulit, ya, merah-merah tapi tidak terlalu gatal. Ya, ada penyakit kulit merah-merah di kulit itu tapi tidak terlalu gatal. Ya, ada sedikit gatal tapi tidak parah sekali gatalnya. Saya tidak lihat satupun datang dengan penyakit kulit seperti itu. Yang saya ingin tanya, adakah keluarga saudara yang memang saudara tahu seperti itu, atau hadir di sini tapi hari ini tidak sedang kumat? Karena tidak ada satupun saya lihat punya gangguan kulit seperti itu. Ada? Siapa orangnya? Sering itu kumat. Sekarang tidak sedang kumat atau sedang kumat? Ya? Sedang. Saya nggak lihat, saudara, kalau dari sini sama sekali tidak bisa kelihatan ya. Baik, satu lagi. Sudah berapa lama kumat seperti itu, sering menderita penyakit?
tahunan. Baik. Saudara, saya pernah ya dalam suatu pelayanan ada satu bapak. Ya, tiba-tiba Tuhan ngomong seperti gini habis ibadah, di sini ada orang punya gangguan kulit. Tidak ada satupun memang kelihatan punya kulit yang parah. Bapak itu angkat tangan, dia pakai tangan lengan panjang. Saya Pak, saya bilang gangguan apa? Karena kan tangan tidak kelihatan. Dia buka, ini hancur, membusuk. Ngeri betul. Eksim yang sangat parah. Ya. Selesai didoakan, ketemu lagi, dia sudah pakai lengan pendek. Itu mulus kembali. Kenapa? Yesus yang saudara layani, yang kita sembah bersama, yang sama seperti waktu dia menyembuhkan Naaman yang kusta. Sama. Ya. Waktu saya ketemu dia kembali, dia sudah pakai lengan pendek. Itu bersih mulus. Padahal waktu dia hadir ibadah lengan panjang, dan waktu dia buka, itu menjijikkan kulit itu. Ya. Kulit yang penuh dengan eksim parah. Dan saudara tahu eksim tidak mudah disembuhkan. Saudara kalau kena eksim, dokter kulit sehebat apapun juga susah menyembuhkannya. Ya, saya punya beberapa teman yang punya eksim. Tidak ada sembuh. Tapi buat Tuhan, Tuhan bilang, apa yang mustahil bagiku? Apa yang sulit bagiku? Kalau terjemahan aslinya bilang, apa yang berat bagiku? Tidak ada. Kita mau berdoa buat itu sekarang, ya. Ibu yang di sana taruh tangan yang sehat di tempat yang sakit, yang sering merah-merah itu. Kemudian yang di sini mewakili saudaranya untuk mendoakan dia. Bapak terima kasih kalau Engkau mau sembuhkan anak-anakmu yang sakit kulit, supaya sembuh total. Kami mau berdoa supaya sakit itu dihancurkan. Sampai ke akar-akarnya menjadi kering dan mati. Tidak boleh kumat, tidak boleh tumbuh, tidak boleh lagi kena. Ataupun pindah ke bagian tubuh yang lain. Mulai malam hari ini dengan kuasa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Kami akan mendengar kesaksian. Tuhan yang dekat itu menjamah. Tuhan yang dekat itu menyembuhkan. Tuhan yang dekat itu menyatakan kasih dan kuasanya. Terima kasih. Silakan Roh Kudus. Amin. Saudara, Tuhan suruh saya berdoa untuk tulang belakang yang terus-menerus mengganggu. Tulang belakang yang bermasalah. Mana orangnya yang tulang belakangnya terus-menerus sampai saat ini mengganggu kegiatannya. Sudah berapa lama tulang belakangnya seperti itu? Sudah bertahun-tahun. Pernah diperiksa dokter? Apa katanya? Diagnosenya? Baik. Saudara perhatikan ya. Operasi tulang belakang itu adalah operasi yang sangat beresiko. Karena kalau gagal orang ini biasanya lumpuh. Ya, karena di situ saraf-sarafnya numpuk semua. Tadi Tuhan bilang doakan yang tulang belakangnya. Ya, kalau sakit pinggul itu biasa nih kelelahan duduk, tapi ini tulangnya bermasalah. Terus, ayo kita doa sekarang. Ya. Ingat saudara, ketika Tuhan suruh saudara mendoakannya, tidak dibutuhkan iman. Saya mau beritahu saudara. Cuman dibutuhkan ketaatan. Nurut saja, doakan. Tidak usah kami imani, kami percaya dia sembuh. Tidak usah. Kenapa? Tuhan cuma suruh ngomong aja, selesai. Dia orang bodoh, tidak usah pakai teologi. Tidak pakai iman, saudara. Orang peka itu tidak pakai iman. Cuman dia Tuhan suruh ngomong, dia ngomong, selesai. Jadi. Karena kenapa? Lah yang ngomong Tuhan, dia cuma ngulangi kalimat yang Tuhan suruh gitu loh. Banyak orang imani, kami percaya, tidak terjadi apa-apa. Karena kenapa?
Dia ngomong omongannya sendiri, omongan sendiri plus iman. Kalau omongan Tuhan tidak pakai iman, jadi itu bedanya. Saudara, ya, banyak kita kami imani Tuhan, tahun ini kami mengalami terobosan. Apa tahun ini berobos? Ya, kami percaya tahun ini masalah kami selesai. Sudah 8 tahun percaya begitu tak selesai-selesai. Kenapa? Tuhan tidak bertindak mata-mata karena iman saudara dan saya. Tapi Tuhan bertindak kok karena rema yang saudara dan saya terima. Kata-kata dari Roh Kudus yang saudara dan saya dengar. Firman ini logos. Tapi kata yang kita dengar, rema. Ya, kita mau berdoa buat tulang belakang itu sekarang. Bapak, kami berterima kasih bahwa Engkau mau sembuhkan ibu ini dari gangguan tulang belakangnya. Kau tadi katakan ada tulang belakang yang terus mengganggu kegiatan, mengganggu aktivitas, mengganggu gerak. Kami sekarang di dalam nama Tuhan Yesus berdoa supaya tulang belakang ini sempurna kembali. Di posisi yang benar, sempurna kembali. Apapun bekas tabrakan, akibat tabrakan yang tidak pulih seperti ke normal, Tuhan kembalikan seperti belum terjadi tabrakan. Pulih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Silakan Bapak. Silakan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kenapa dia Bapak telinganya? Iya, hamba lihat telinga. Kenapa telinga itu Tuhan? Amin. Saudara, saya melihat telinga. Dan telinga ini bukan kurang pendengaran, bukan. Bukan. Ya, terus keluar nanah, bukan. Telinga ini tidak terus seperti ada apanya, kuatel, terus tidak nyaman, terus pokoknya tidak werak telinga itu. Dari tadi saya tidak ada lihat satupun korek-korek telinganya. Tapi Tuhan suruh saya berdoa buat telinga yang tidak tahu ada apa. Pokoknya tidak nyaman itu telinga. Bukan semakin apa? Tidak dengar, bukan. Terus keluar nanah, bukan. Tidak ada urusannya dengan itu, saudara. Tapi telinga itu pokoknya tidak nyaman. Mana orangnya? Ada? Memang terlalu tidak nyaman telinganya itu. Ya. Nah, kayak ada sesuatu telinganya, makanya terus seperti kayak gatal terus, saudara. Kok tahu? Tuhan kasih lihat telinga, terus Tuhan kasih dia sering dikorek-korek. Gatal terus seperti ada sesuatu di dalam. Makanya saudara dan saya perlu lahir baru. Tadi kan saya khotbah di radio, apa? Daging melahirkan daging, roh melahirkan roh. Kalau saudara sudah lahir secara roh, saudara manusia roh. Nah, bebek nek sama bebek bisa cerita panjang, kwek. Betul? Bisa barengan pergi sawah. Betul apa ya? Iya. Burung jenis apa ini? Bilang bango, tidak mungkin sama burung gagak duduk sama-sama. Lain warnanya, dia tidak sama burung bango, ngumpul sama burung bangau. Betul? Betul? Nah, kalau saudara dan saya sudah lahir secara roh, saudara bisa dengar roh Bapak saudara bicara. Ya, belum pernah cerita kan budenya seperti itu, dan budenya nggak pernah datang kan? Ya. Iya, tapi Tuhan mau sembuhkan. Loh, tapi dia beda agama, nggak percaya Yesus. Oh, Yesus itu cuma Tuhannya orang Kristen, gitu. Berarti ada Tuhannya orang anu, Tuhannya berarti Tuhannya akeh, gitu kan? Banyak kita nggak ngerti, saudara. Dia nggak percaya Tuhan. Alkitab dengan jelas katakan Yesus adalah Tuhan bagi semua umat manusia. Ada ayatnya loh. Terserah dia ngakui Yesus itu Tuhan atau bukan, tapi Yesus itu tetap Tuhan. Betul? Loh, waktu Presiden Jokowi jadi presiden kan banyak juga enggak ngakui, enggak terima toh. Karena saya enggak milih dia katanya. Dia tetap jadi presiden toh. Betul? Betul apa ya? Terserah yang enggak milih dia kan enggak bisa bilang dia bukan presiden saya, enggak bisa kan? Jadi jangan percaya dulu sama Yesus baru sembuh. Yesus pernah bilang gitu enggak? Kamu janji jadi muridku baru tak sembuh. Pernah? Enggak pernah. Jadi, ya kalau Tuhan mau sembuhkan dia, kenapa kita bilang jadi Kristen sih ya? Tak baptis dulu. Loh. Tuhan Yesus ya tidak pernah ngajari gitu kok, kita ngajari gitu, betul?
Sekarang kita mau doakan budenya. Lu kok bisa, Pak? Lah dia ibadah. Lah Tuhan sayang dia juga sayang budenya toh. Betul. Manusia ini kan diciptakan Tuhan, tidak ada diciptakan setan, betul? Betul apa ya? Masalahnya dia mau terima Tuhan itu sebagai Tuhannya atau nolak itu tak tahu. Tuhan tetap Tuhan toh walaupun ditolak. Nama budenya siapa? Kita mau doa. Nama panggilan saja. Baik. Bapak di surga, kami mau berdoa. Buat budenya yang sekalipun dia tidak percaya Tuhan Yesus, tidak menjadi pengikut Yesus, tetapi Yesus mau sembuhkan budenya yang punya masalah dengan gatal terus-menerus di telinganya. Kami mau berdoa Tuhan supaya dia disembuhkan. Kami mau berdoa supaya dia dijamah dimanapun dia malam hari ini. Sehingga ponaannya bisa datang kepada dia dan bercerita bahwa Tuhan mengasihi dia, Tuhan memperhatikan dia. Dan ketika Tuhan jamah dia, Tuhan sembuhkan. Itu pekerjaan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kasih yang begitu luar biasa. Genap firman-Mu mengatakan Kau menyatakan dirimu kepada orang-orang yang tidak mencari Engkau. Terima kasih. Silahkan Roh Kudus. Silahkan Roh Kudus. Terima kasih. Amin. Saya disuruh Tuhan berdoa. Saya nggak tahu buat keluarga yang sedang bergumul, buat orang tuanya, yaitu buat ayah. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan ayahmu, tapi engkau sedang bergumul buat ayahmu saat-saat ini. Ayah. Ya, bukan ibu. Ayah. Ya, berdiri di tempat sekarang kita mau berdoa. Berdiri jangan maju, ya. Bapak kami mau berdoa. Engkau memperhatikan pergumulan mereka buat ayah mereka. Engkau tahu kerinduan mereka. Engkau tahu beban mereka buat ayah mereka. Hari ini hamba bawa itu bersama dengan jemaat-Mu ke hadirat-Mu ya Tuhan. Hari ini kami angkat itu semua ke hadirat-Mu kepada Tuhan yang memperdulikan kami, memperdulikan mereka. Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ulurkanlah tangan-Mu ya Bapa yang penuh kasih itu. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami akan mendengar jawaban, Tuhan menjawab. Kami akan mendengar Tuhan bertindak. Kami akan mendengar Tuhan mengulurkan tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibadah selesai sampai di sini.